Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Seberapa banyak saudara merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Lambaikan tangan saudara. Kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Sebelum kita mulai menyembah Tuhan pagi hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu bagi setiap kami, buat kebaikan-Mu. Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Pagi hari ini kami bisa berada di rumah-Mu. Itu semua karena tuntunan Tuhan, ada rencana yang indah bagi setiap kami. Dan pagi hari ini dalam hadirat-Mu kami membawa hidup kami. Kami mau datang menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu sebab Engkau pemilik hidup kami. Dan kami siap menyembah Engkau hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Satu hal yang kami minta, kami mau berada dalam hadirat-Mu. Seumur hidup kami menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat jalan terjal dan berat beban hidupku, ku tak lagi mampu dan hampir menyerah. Yesus datang menjamah, pulihkan hidupku. Bersama Yesus ku kan selalu tenang. Sama-sama dari awal katakan. Saat jalan terjal dan berat beban hidupku, ku tak lagi mampu dan hampir menyerah. Yesus datang menjamah, pulihkan hidupku. Bersama Yesus ku kan selalu tenang. Panggil namanya Yesus. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber kuat. Yesus buka jalan. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber kuatku. Kami mau berkata bahwa Engkau Yesus sumber kekuatan kami ya Tuhan. Bersama-sama katakan. Saat jalan terjal dan berat beban hidupku, ku tak lagi mampu dan hampir menyerah. Yesus datang, Yesus datang menjamah, pulihkan hidupku. Bersama Yesus ku kan selalu. Yang percaya angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus, Yesus, Yesus buka jalan. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus, asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber kuatku. Mari kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus, sumber kekuatan kita. Haleluya.
Mari jemaat sendiri naikkan pujian ini, katakan. Saat jalan terjal dan berat beban itu, mari perdengarkan suara. Ku tak lagi mampu dan hampir menyerah. Yesus datang, Yesus datang menjamah, pulihkan hidup. Bersama Yesus kan selalu. Sekali lagi dari awal jemaat sendiri katakan. Saat jalan terjal dan Yesus kami percaya ku tak lagi mampu dan hampir menyerah. Yesus datang, Yesus datang menjamah, pulihkan hidup. Bersama Yesus, bersama Yesus. Sambil angkat tangan saudara sendiri katakan Yesus, Yesus. Saat, oh Yesus, Yesus yang saat, asal dengan Yesus, asal Yesus Tuhan, kuat berjalan Yesus. Mari bersama-sama panggil namanya, katakan Yesus buka jalan, Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus bukan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber kuatku. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumberku. Mari jemaat sendiri panggil namanya, katakan Yesus buka jalan saat tiada. Amin. Yesus saat bertanya, asal dengan Yesus, asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus, Yesus. Sekali lagi jemaat sendiri katakan dengan kuat, Yesus buka jalan. Yesus buka jalan. Lebih kuat lagi saat, amen. Yesus, asal dengan Engkau Yesus, asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber. Yesus buka jalan, Yesus buka jalan saat tiada jalan. Saat badai, asal dengan Yesus, asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber kuat. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus, asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber kuatku. Katakan dengan iman di hadapan Tuhan, Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus, asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber kuatku. Yesus, Yesus,
Yesus sumber kuatku. Panggil namanya, katakan Yesus, Yesus, Yesus sumber kuatku. Kau yang percaya, mari berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus, sumber kekuatan kita. Haleluya, kami percaya Kau sumber kekuatan, tempat perlindungan, hanya Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah, terpujilah nama-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Mari pagi hari ini bawa hidupmu di hadapan Tuhan, bawa imanmu, percayamu di hadapan Tuhan. Yesus, kami percaya. Oh haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu kuat pagi hari ini melawat kami ya Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, Kau ditinggikan. Haleluya. Teruslah berkata-kata dengan Tuhan secara pribadi. Kami mau berkata bahwa selain Engkau tidak ada yang lain yang kami ingini di bumi dan di surga. Hanya Engkau Yesus, pemilik hidup kami. Rabaya syarabarala barala. Syarabarala barala. Haleluya, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu tak terbatas. Lewati semua masalah Kau tak tinggalkan. Bersama-Mu pasti ku dipulih. Jemaat sendiri katakan haleluya. Haleluya. Ku menyembah. Kami tetap percaya Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu tak terbatas. Oh lewati semua masalah tinggal.
katakan bersamamu, bersama pasti ku dipulihkan. Mari kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus. Ya, sumber kekuatan Dia pasti pulihkan keadaan saudara dan saya. Yesus, Engkau yang sembuhkanku. Yesus, Engkau yang menolongku. Yang mustahil Kau ubah jadi mungkin. Sungguh heran dan ajaib karya-Mu. Tak ada kata terlambat. Kau datang di waktu yang terkatakan. Anugerah-Mu melimpah di hidupku. Kau menjamin masa depan. Yang percaya bersama-sama katakan haleluya. Ku menyembah-Mu, ku percaya. Kuasa-Mu tak terbatas. Lewati semua masalah, Kau tak tinggal. Bersamamu pasti ku. Oh haleluya. Ku menyembah-Mu, ku percaya. Kuasa-Mu tak terbatas. Lewati semua masalah, Kau tak tinggalkan. Bersamamu pasti ku dipulihkan. Kau yang percaya angkat kedua tanganmu dengan iman, katakan haleluya. Ku menyembah-Mu, ku percaya. Kuasa-Mu tak terbatas. Lewati semua masalah, Kau tak tinggalkan. Bersamamu pasti ku dipulihkan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Katakan haleluya. Syarabalalabalalabalala. Ku percaya. Kuasa-Mu tak terbatas. Lewati semua masalah, Kau tak tinggalkan. Bersamamu. Sekali lagi dengan iman, haleluya. Ora barala 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 bayase. Ku percaya. Kuasa-Mu tak terbatas. Lewati semua masalah, Kau tak tinggal. Bersamamu pasti ku dipulihkan. Bersamamu pasti ku dipulihkan. Yang percaya katakan bersamamu pasti ku dipulihkan. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Kami percaya bersamamu pasti dipulihkan. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Lebih dahsyat lagi bagi Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Sebab sungguh besar kasih setiamu Tuhan, melimpah bagi setiap umatmu pagi hari ini. Bersama-sama dengan umat Tuhan katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia,
tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Sama-sama katakan, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya. Sama-sama kita berseru katakan, Yesus Tuhanku. Sukacita Tuhan melimpah bagi setiap kami, katakan amin. Dengan iman umat Tuhan katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang tiada terselami. Sebab besar dan ajaib Tuhan. Dengan iman kami mengangkat tangan, katakan bersama-sama, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya Tuhan. Kami menikmati kasih setiamu. Amin. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada dua. Sebab Engkau Yesus Tuhan. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru. Tiada berkesudahan, sebab tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kami boleh menikmati anugerahmu. Haleluya. Oh, sungguh besar kasihmu Tuhan. Biar hidup kami penuh sukacita di dalam-Mu Tuhan. Kami bersukacita bersama-sama Engkau, katakan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya Tuhan. Kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingan. Sebab hanya Engkau Yesus satu-satunya di dalam hidup kami. Sepertikan, katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya. Sama-sama kita berseru, siapa dia? Yesus Tuhanku. Nah, mari kita melambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, katakan, nah, 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 nah. Engkau yang luar biasa dalam hidup kami. Nah, 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 nah. Sama-sama kita berseru, Yesus Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Sebab betapa dalam dan lebar kasih-Nya bagi setiap kita, amin. Yang percaya kita berikan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. We praise you Lord. Dengan satu suara jemaat Tuhan sama-sama katakan, tanggung ku lewati segalanya, Rohmu kuatkan dan teguhkanku, iman gantikan semua raguku, milikku hidupku, kemuliaan serukan haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, Tuhan
sekarang selamanya. Yesus, dengan sukacita sama-sama kita katakan, tangguh ku lewati segala. Katakan rohmu, kuatkan dan teguhkan iman, gantikan semua raguku, milikku hidupku, kemuliaan bagimu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Sebab kita punya Tuhan Yesus yang baik, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Yes God, we praise you Lord. Semua bertepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Dengan serentak sama-sama kita serukan, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu selamanya. Sing haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Dia baik bagi setiap kita, amin. Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Wow, kita berikan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat sukacitamu, buat waktu yang singkat kami boleh memuji dan menyembahmu pada pagi hari ini Bapa. Dan tiba saatnya kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan diakonia. Kami beri dengan sukacita di hadapanmu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan memberi yang terbaik buat Tuhan. Till I stand with joy before the throne. Sing it. To this I
Christ in me. Sing it one more time with every breath. Hallelujah. Hallelujah. With every breath. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. Yes, Lord. And day by day, I know He will renew me until I stand with joy before the throne. To this I hope, to this I hope. My hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. Oh, when the race is complete, still my lips shall reveal, yet not I, but to Christ in me. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. To this I hope, my hope is only Jesus. You're the only hope, Jesus. For the glory to you, Lord. Evermore to Him. Oh, when the race is complete, still my lips shall reveal, yet not I, but through Christ will be. Sing it again. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, then our lips shall reveal, yet not I, but through Christ in me. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. Angkat suaramu, katakan. When the race is complete, still my lips shall reveal, yes, not I, but through Christ in me. Jemaat lebih keras suaranya, katakan. To this I hope, my hope is only Jesus. Our hope is only in you, Jesus. All the glory evermore. All the glory for you, Lord. When the race is complete, still my lips shall reveal, yet not I, but through Christ in me. Semua jemaat nyanyi yuk dari kalimat atasnya tadi. To this I hope, my hope is only Jesus. To this I hope, my hope is only Jesus. Semua katakan. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall reveal, yes, Lord, I must rise. When the race is complete, when the race is complete, still my lips shall reveal, yet not I, but to Christ in me. Beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Saya suka sekali dengan pujian ini. When, tadi kalimatnya apa? When the race is complete. Ketika perlombaan ini sudah selesai, still my lips shall repeat. Selalu mulut lidahku berulang-ulang berkata, yet not I, but through Christ in me. Bukan aku, tetapi Kristus. Jadi kalau saudara ada sekarang ini punya pekerjaan, punya keluarga, punya penghasilan, punya pelayanan, punya ada gereja ini, yet not I, but through Christ in me. Itu keren sekali. Biarlah kita punya ungkapan, bukan aku, Kristus melalui aku. When the race is complete, still my lips shall reveal, yet not I,
but through Christ. Coba suara saudara saja katakan, when there is. Kalau kita bisa ngomong seperti ini, tidak ada kesombongan. Bukan aku, tapi anugerah Kristus Tuhan. Dan siapa yang terus merendah, Tuhan akan terus angkat tinggikan. Terus merendah, Tuhan akan terus pelihara berkati berlebih lagi. Sekali lagi katakan, when there is, when there Sekali lagi, suara yang lebih kuat, katakan. Silakan duduk, puji Tuhan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk rekan-rekan semuanya, tim worshipers, musician yang sudah melayani kita. Ya, itu lagu pujian yang bagus sekali. Tetapi ada satu lagu yang saya mau putarkan, baru saya kasih ke Etias. Di Amerika itu biasanya setiap periodik itu ada tangga lagu gospel. Tangga lagu gospel. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa. Dan yang menempati di musik gospel di Amerika beberapa waktu kemarin ini, nomor 1 lagunya adalah Goodness of God. Goodness of God, ada yang tahu lagunya Goodness of God ya? Lagunya kayak apa Goodness of God itu? Ya Pak, ya Pak? Ya, all my life you have been faithful. Itu nomor 1 di Amerika. Nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 bahaya. Karena nomor 4 ini lagu palsu. Coba ya, boleh diputarkan Pak Etias? Oke. Mana? Nah ini. Menurut saya ini penting. Do not listen to this popular worship song. This song is called Change in Your Name by Nori, and it recently placed as the number 4 most streamed gospel song. The problem is, this song is not about the gospel. This song was not written for Jesus Christ or the God of the Bible. This song was written to worship Allah. And we know this because Nori is very open about how she identifies as a Muslim. Friends, the God of the Bible is not the God of the Quran. They are not the same. These are two separate religions. If you're a Christian listening to this song, you're taking a worship. Ternyata tangga lagu gospel music nomor 4 adalah penyembahan kepada Tuhan Islam. Karena Nori ini adalah Muslim dan dia mengatakan tentang God-nya itu adalah God Muslim. Lalu dibongkar sama orang ini, kok bisa masuk ke tangga lagu gospel Injil? Kan Injil itu kan Yesus. Dan itulah realita yang ada sekarang, sudah banyak sekali kepalsuan karena apalagi semakin canggihnya sosial media, banyak sekali kepalsuan. Kalau sudah belum menikah, lalu menikah kenalan di Facebook atau di TikTok atau apa, itu lebih bahaya lagi, saudara-saudara. Karena wajah yang di situ itu aslinya akan berbeda gitu. Dari mana datangnya cinta? Dari
Facebook turun ke WA. Apalagi kalimat berikutnya itu, dari mana datangnya ke putus asaan, setelah ketemu wajahnya beda. Ya. Di WA, itu wajah. Apalagi video-video, apalagi ternyata termasuk lagu rohani pun bisa salah gitu. Itu di Amerika mereka sadar bahwa Tuhannya Muslim dengan Tuhannya Yahudi Kristen itu beda. Tapi bersyukur saudara, di gereja ini nama itu sudah tidak disembah di gereja. Itu kita bersyukur karena memang beda, sangat beda. Oke, lagu yang dinyanyikan oleh Ella tadi itu kalimatnya yang sangat bagus. Yes, yet not I, but through Christ in me. Statement itu biarlah menjadi pegangan bagi semua saudara di Geraha 2 ini. Bukan, kalau dipuji orang bukan aku, tapi Kristus di dalam aku. Semua mendatangkan kemuliaan bagi Kristus Yesus Tuhan. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, pada hari ini saya ingin sampaikan tema satu kata yang tidak pernah saudara dengar sebelumnya. Kalau Yahweh Jireh, saudara sudah tahu, sering dengar. Yahweh Rafa, saudara sudah dengar juga. Yahweh, apalagi saudara, Shalom, saudara sudah dengar. Tetapi kata ini hampir dikata tidak pernah didengar oleh orang-orang, yaitu Shomri. Saya mau perkenalkan satu kata Shomri ini. Elohim Shomri, tulisannya seperti itu. Bacanya dari kanan, yang kanan itu Elohim, yang kiri itu tulisan Shomri. Nah, artinya adalah God is my protector. Tuhan adalah pelindungku. Saya, saudara, punya Tuhan yang menjadi pelindung kita. Dan itu tertulis di Mazmur 121, saya akan kupas dari Mazmur 121 itu karakteristik dari pelindung kita itu semacam apa. Ada 3 karakteristik yang tertulis di Mazmur 121 tentang Elohim Shomri, pelindung kita, penjaga kita. Dia never sleep, dia never fail, dia never end. Tidak pernah terlelap, tidak pernah gagal, tidak pernah berakhir dalam melindungi saya, dalam melindungi saudara. Etnis Tionghoa mengatakan tahun ini tahun ular ya, tahun ular. Mereka meramal begini, begitu, begini, begitu. Banyak ramalan. Hati-hati digigit ular di tahun ini. Tapi dengan mendengar firman ini, Tuhan pelindungku, Tuhan penjagaku. Aku aman di dalam Dia. Yuk kita lihat satu persatu. Dia never sleep. Di Mazmur 121 ayat 3-4, silakan Magdalena. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tidak akan terlelap ataupun tertidur penjaga Israel. Ya, saudara, non-stop 24/7, 24 jam selama 7 hari. Tidak pernah ketiduran. Penjagaannya bukan siaga 1 tetapi sempurna. Hidup kita itu aman di dalam pengawasan Tuhan. God never sleep, He is watching over you. Sebab itu jadilah tenang, sebab Elohim Shomri memberi ketenangan bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Kalau saudara punya anak kecil, 24 jam kita nggak bisa jaga. Diperlukan babysitter untuk bisa membantu menjaga.
Tetapi Tuhan menjaga kita. Dia tidak tertidur, dia tidak terlelap. Bahkan ada ayat yang berkata, Tuhan memberkati saat kita tidur. Kenapa? Karena dia tidak tidur, dia tidak terlelap. Sehingga orang yang dikasihi Tuhan tidur pun diberkati. Tapi bukan berarti kita ajari untuk malas, bukan. Tidur saja diberkati, apalagi kau bangun, kau bekerja dengan rajin, dengan penyertaan Tuhan. Mazmur 107 ayat 2. Sia-sialah kamu yang bergegas bangun, berlama-lama duduk, memakan roti hasil jerih lelah. Karena dia akan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya saat tidur. Saat tidur pun dia bisa memberkati kita. Kenapa? Karena dia tidak tidur. Bahkan ada ayat yang menyebutkan ketika engkau menabur benih, lalu engkau tidur. Benih ini pun bisa tumbuh, bertunas, bertangkai, berdaun, berbuah. Kenapa? Karena Tuhan tidak tidur. Walaupun engkau tidur, setelah engkau menabur, engkau tidur. Karena dia tidak tidur, alam tetap bekerja, maka kemudian tumbuhlah. Dan ada tuaian. Markus 4 ayat 26, 27. Yesus berkata, kerajaan Elohim itu seperti orang yang menabur benih ke tanah. Pada malam hari ia tidur, lalu pada siang hari ia bangun. Dan ia tidak tahu bagaimana terjadinya benih itu bertunas dan bertumbuh. Jadi, taburlah benih. Ketika engkau tidur, benih yang kau tabur tetap berproses. Karena Tuhan tidak tidur, alam dibuatnya tetap bergerak, dan akhirnya ada tuaian. Di sini disebutkan, engkau menabur, engkau akan menuai. Galatia 6 ayat 7. Janganlah tersesat, Elohim tidak dapat dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Menabur jagung akan menuai jagung. Menabur uang akan menuai uang. Gereja ini, saudara-saudara, tadi ketika saudara memberikan persembahan, itu kita sama-sama menabur uang untuk gereja-gereja kecil di daerah-daerah. Orang berkata bahwa ekonomi sulit dan banyak orang berhenti untuk menabur. Tetapi kita tetap melangkah untuk menabur karena Tuhan tidak tidur. Ada gereja yang kumuh gitu saudara, kita ngecat. Cat ganti lantainya, ganti atapnya, tampak muka dipercantik. Wah, mereka senang saudara. Karena tidak banyak juga sebetulnya. Satu gereja kalau di daerah itu nggak sampai 20 juta. Sudah berubah jadi bagus. Banyak yang kirimkan foto-foto gereja yang kumuh saudara. Dan kita melangkah ke sana. Kalau memberi makan gratis itu kepada masyarakat, tetapi kalau mempercantik gereja itu kepada lembaga gerejanya. Tetapi jangan berhenti menabur. Kadang saudara, ketika perekonomian sulit, pekerjaan menjadi susah, penghasilan menurun, orang akan berhenti menabur. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, di masa sulit pun Ishak tetap menabur. Maka dia menuai dan menjadi berkelimpahan. Saya beritahu kepada saudara, sesulit apapun Tuhan tetap nomor satu. Banyak orang yang berhenti, aku enggak membawa persepuluhanku. Aku mau pakai untuk yang lain. Tuhan mesti harus dinomor satukan. Tabur kepada belas kasihan, mana yang punyanya belas kasihan, mana yang dikembalikan kepada Tuhan, mana yang untuk bekerja, untuk investasi. Siapapun kita mesti memiliki manajemen finance yang bagus gitu, di masa sulit. Kalau engkau berhenti menabur karena sulit, padahal Tuhan tidak tidur,
Petani yang wise, situasi sulit pun tetap dia menabur. Itu petani yang wise. Kalau sulit tidak menabur, apa yang akan bisa dituainya? Oke, itu yang pertama, never sleep. Dia tidak tidur. Yang kedua, Tuhan Elohim Shomri itu never fail. Tidak pernah gagal. Di ayat berikutnya dari Mazmur 121 ayat 5-7 dikatakan, Yahweh adalah penjagamu, Yahweh adalah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakitimu pada siang hari, ataupun bulan pada malam hari. Yahweh akan menjagamu dari segala kejahatan, Dia akan menjaga jiwamu. Tidak akan gagal. Ketika peristiwa Yosua, Tuhan melindungi Yosua, tidak pernah gagal. Di Ulangan 31 ayat 6, Jadilah kuat dan berani, janganlah takut atau gentar kepada mereka. Karena Yahweh Elohimmu, Dialah yang menyertai engkau. Dia tidak akan menggagalkan ataupun meninggalkan engkau. Yahweh kepada Yosua, aku tidak membuatmu gagal. Yahweh kepada Geraha 2, dengar saudara, aku kata Tuhan tidak akan membuatmu gagal. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dia tidak akan membuatmu gagal atau meninggalkanmu, itu kepada Yosua. Yahweh kepada Ayub, Ayub 42 ayat 2. Aku mengetahui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yahweh kepada Ayub tidak gagal. Yahweh kepada Yehuda di Yesaya 40 ayat 26. Pandanglah ke tempat yang tinggi dan pandanglah. Siapakah yang menciptakan semua ini? Siapakah yang membawa keluar sejumlah tentara ini? Dengan kebesaran, kekuatan, dan keperkasaan kuasa, Dia memanggil mereka semua sesuai dengan namanya, tidak satu pun yang gagal. Kepada Yehuda pun Yahweh menunjukkan, gak ada yang gagal. Sekarang kepada kita, saudara, di situasi yang sulit, Tuhan tidak akan gagal. Mungkin ada dari antaramu yang berkata begini, kalau gak akan gagal, kok sekarang kenapa kok jadi lebih buruk dari yang lalu? Lebih buruk dari kemarin. Saya ingat ketika tol ke Bandara Hasanuddin dibikin, jalanan menjadi hancur, gak karu-karuan, macet, hancur. Kalau orang tidak tahu, mereka akan berkata, kenapa ini Pemda ini? Pemerintah ini kayak apa? Jalan sudah lumayan baik kemarin, dihancurin kayak gini. Itu yang tidak tahu. Yang tahu ini cuma jadi buruk kayak gini, ini cuma proses. Tapi ternyata endingnya akan menjadi jalan tol yang mulus seperti sekarang ini. Dengar saudara, Dia itu Elohim Shomri. Dia tidak akan gagal. Kalau ada yang kelihatannya buruk dan engkau menganggapnya gagal, itu cuma proses. Kemudian setelah ini akan menjadi mulus, akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ayo kita bersorak bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Dia tidak gagal menjagamu, tidak akan meninggalkanmu. Oke, bulan ini adalah bulan family di Februari. Besok malam ada pengurapan kelimpahan kasih Bapa Yahweh dalam keluarga. Saya mengundang semua saudara datang. Karena ketika Kristus ada di bumi, Yesus ada di bumi disebut Kristus, Kristos. Atau Mesiah, bahasa Inggris. Masiah, bahasa Ibrani. Mesias, bahasa Indonesia. Artinya adalah the anointed one, yang diurapi. Kalau Yesus, manusia Yesus di bumi saja diurapi. Masa kita milik Yesus, pengikut Yesus, menolak untuk diurapi, apalagi di tengah situasi yang diramal banyak orang, itu sulit. Engkau perlu pengurapan, khususnya dalam keluarga. Saya perhatikan bahwa Tuhan mengajarkan untuk tidak ada satu pun dari anak-anak Tuhan yang menikah dengan orang di luar Tuhan. Apalagi kalau punya misi begini. Aku menikah dengan
orang yang belum kenal Tuhan ini supaya nanti setelah menikah akan aku bawa menjadi percaya Yesus. Itu misi yang keliru. Yang benar adalah kalau memang dia betul-betul dari Tuhan, sebelum menikah, proses itu dia percaya Tuhan. Dan kemudian menikah di dalam Tuhan. Apa hubungannya Kristus dengan Belial, terang dengan gelap? Begitu juga anak-anak Tuhan. Kenapa saya sampaikan ini, saudara? Saya akan putarkan beberapa video setelah ini. Firman Tuhan mengajarkan suami mengasihi istri. Istri tunduk pada suami. Jadi satu kata untuk suami, love. Satu kata untuk istri, respect. Kenapa suami love, istri respect? Kenapa kok enggak love? Atau respect? Kalau respect kan bagus. Suami istri kalau ketemu, hormat gitu kan. Enggak, saudara. Ini love kepada istri, istri respect kepada suami. Kenapa? Kok enggak love? Kok enggak respect? Karena seorang pria tidak akan bisa hidup dengan wanita sebagai istrinya yang tidak respect. Seorang wanita tidak bisa hidup dengan suaminya, seorang pria yang adalah suaminya yang tidak mengasihi. Karena itu Bible mengajarkan patron pola itu love dan respect. Nah, ketika suami harusnya mengasihi istrinya, ternyata berapa banyak yang gagal. Harusnya menjadi pelindung, penjaga dengan kasih yang penuh. Tetapi ternyata gagal. Coba kita melihat sebelum menikah itu dipasangi cincin, itu begitu indahnya. Tetapi ternyata hasilnya seperti ini. Seorang wanita yang ceria, yang penuh tawa. Tetapi begitu masuk di dalam pernikahan, jadinya seperti ini. Gagal dalam mengasihi. Saya beritahu kepada saudara, Tuhanmu, Tuhanku tidak gagal dalam melindungi, menjaga, mengasihi kita. Katakan amin. Ini gagal. Dan kalau itu anak perempuan kita, aduh, sangat-sangat mengiris, melukai hati, saudara. Begitu juga pada umumnya, saudara, wanita sebelum menikah, dia bisa begitu ceria, menikmati hidup. Kenapa menikah untuk ini? Kehancuran semacam itu. Ada yang ketemu dengan suaminya, lalu kemudian suaminya ini, istrinya dalam keadaan teraniaya, sakiti, menderita, tapi dia diem saja. Coba dilihat ini. Begitu menyedihkannya setelah pernikahan. Ada satu lagi yang sampai dia nabrak tembok itu. Stop. Waduh. The reality of unhappy marriage. Tuh, kalau itu anak kita, gimana perasaan orang tua?
Waktu belum menikah dia menjadi princess di rumah. Setelah dilepas menikah dengan seorang pria, lalu jadinya kayak begitu. Aduh, itu menyedihkan sekali, saudara. Sehingga banyak wanita yang di negara maju yang merasa tidak perlu kawin. Apa sih gunanya untuk kawin? Kalau bisa menikmati hidup sendiri gitu. Di negara-negara maju malah pemerintah yang mendorong kawin karena takut kalau penduduknya tidak menikah maka keturunannya nggak ada, lalu banyak yang karena usia meninggal akhirnya penduduknya merosot, jumlah penduduknya. Tapi banyak orang yang dulunya happy tapi akhirnya masuk di dalam pernikahan yang horor. Ada sebuah camp kayak retreat begitu. Retreat para istri. Lalu para istri ini alami luka dengan suaminya. Lalu diterapi. Terapinya semacam ini. Ini adalah camp retreat di mana istri-istri pergi untuk melampiaskan kemarahan terhadap suami mereka. Betapa menyedihkannya para istri yang semacam ini, saudara, kasihan ya. Kasihan memang. Kenapa? Gagal. Suami yang gagal mengasihi istrinya. Saya putarkan ini menjadi warning bagi saudara, tetapi juga mengcompare dengan Bapak Elohim Somri. Dia nggak akan gagal melindungimu, menjagamu. Sebab itu sempatkanlah dirimu untuk mengikuti pengurapan besok rumah tangga. Kelimpahan kasih Yahweh dalam keluarga. Kalau engkau suami, datanglah sebagai suami yang diurapi, istri yang diurapi. Kalau engkau orang tua, jadilah orang tua yang diurapi. Kalau engkau anak-anak, anak-anak yang diurapi. Mertua, menantu. Semakin sulit keadaan, tetapi percayalah Elohim Somri menjagamu, melindungimu. Engkau tetap bisa dituntun punya masa depan yang baik. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Katakan amin. Nah, jangan ragu, pesimis atau menyerah. Anak-anak Tuhan tidak ada yang dirancang untuk gagal. Bukan karena kita hebat, tapi kita punya Elohim Somri, pelindung yang hebat. Yang terakhir sekarang. Dia never sleep, never fail, never end. Tidak pernah berakhir. Di Mazmur 121 tadi kita sudah baca yang bagian pertama, bagian kedua. Sekarang bagian ketiga, Mazmur 121 ayat 8. Yahweh akan menjaga pada saat engkau keluar dan pada saat engkau masuk. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya, menjagamu waktu keluar, menjagamu waktu masuk. Kalau orang bekerja itu kan dia keluar rumah, balik kerja, masuk rumah. Bisa bermakna begitu. Tetapi ayat ini juga bisa dimaknai ketika engkau keluar, ketika engkau masuk. Ketika engkau keluar dari rahim ibu, sampai engkau masuk dalam kehidupan yang kekal. Dia akan menjadi Elohim Somri bagimu. Dia jadi penjaga kita. Ketika saya punya anak perempuan umur 11 atau 12, waktu itu kami sedang pergi ke Australia. Cuma jalan saja, tapi kemudian iseng-iseng melihat sekolahan. Lalu saya bawa Sandra ke sekolahan itu. Kemudian kami tanya, apakah bisa anak ini masuk sekolah sini? Nah, gurunya yang menemui itu waktu itu kepala sekolah, tertarik sama Sandra gitu. Memang anak ini punya
orang mudah suka gitu sama dia gitu. Oh boleh, langsung saja tinggal. Wah, langsung saja tinggal, saudara. Maka kemudian, enggak tahu istriku berkata, ya Pak, kamu rela enggak Pak? Ya sudahlah. Gitu. Akhirnya masuklah di boarding house. Karena masih di bawah 18 tahun, perlu guardian, penjaga. Nah, puji Tuhan ada di sana itu namanya Pak John. Pak John akhirnya menjadi guardian Sandra. Dan kemudian dalam perjalanan waktu Pak John menjadi bestie saya gitu. Pernah keliling dunia sama Pak John. Ke tempat-tempat di Amerika, kemana-mana, pernah sama dia nih. Nah, akhirnya dia jadi guardian. Tetapi tidak selamanya. Karena dalam perjalanan dia mati. Guardian tapi mati. Sehingga tidak bisa jadi guardian selamanya. Saudara, manusia menjaga bisa meninggal. Kalau saudara mau andalkan siapa? Kalau anak saya ini kan harus punya guardian, itu ditentukan oleh pemerintah atau ketentuan itu. Tetapi kan mati. Saudara mau mengandalkan siapa? Orang tua bisa mati. Apalagi saudara, pasangan bisa pergi. Orang berpengaruh bisa berubah. Orang yang kau andalkan orang kaya bisa berlalu. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, guardian yang diandalkan yang adalah manusia bisa bisa berhenti. Tapi kita punya perlindungannya tidak pernah berhenti, bahkan hingga akhir zaman kepada kita semuanya. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Tuhan kita. Ada Mazmur pasal 23 ayat 1-6, itu sampai terakhir dikatakan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh. Kita baca saja itu, ayat 6 bersama-sama, 1, 2, 3. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Ada tantangan, ada bahaya, ada ancaman kematian, ada musuh. Perlindungannya tidak pernah berakhir. Kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Sebab itu, sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan bersama saya, sekali Yesus, selamanya Yesus. 1, 2, 3. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Di Malang ada tagline-nya omong begini, sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu rumah ketiga toh. Rumah ketiga, rumah kedua, rumah pertama. Rumah pertama kan rumah tangga. Sekali pasanganmu ini, selamanya ini. Rumah kedua, rumah rohani. Rumah ketiga, rumah kekal. Lalu di Malang ada satu diaken yang berkata, sekali YHS, selamanya YHS. Di rumah rohani. Sekali suami ini, istri ini, selamanya pasanganku ini. Yang di sini rumah kekal, sekali Yesus, selamanya Yesus. Nah saudara-saudara, God never ends anything on a negative. God always ends on a positive. Tuhan tidak pernah mengakhiri sesuatu dengan negatif. Tuhan selalu berakhir dengan positif. Jadi kesimpulannya sekarang saudara. Elohim Somri, dia pelindung yang tidak pernah terlelap. Dia pelindung yang tidak pernah gagal, percayalah itu. Dan dia pelindung yang tidak pernah berakhir perlindungannya. Sengaja kami menuliskan khotbah ini menjadi lagu. Judulnya Elohim Somri. Maksud saya adalah supaya khotbah ini selesai, saudara bisa lagunya, dan sampai 5 tahun, 10 tahun kemudian engkau masih ingat, oh dulu Pastor Yusa khotbah itu, Elohim Somri. Bahkan sampai kita dijemput Tuhan, kita paham
Dia tidak pernah tertidur, gagal, berakhir melindungi saya, melindungi kita semuanya. Yuk kita berdiri bersama-sama, naikkan pujian ini. Semua pujian yang dibuat dalam khotbah saya ada di J Worship, di channel YouTube J Worship. Puji Tuhan. Pada siapa ku harus takut? Kau angkat wajahku memandangmu, dan kulihat kau Yesusku yang memegang erat tanganku. Pada siapa ku harus takut? Kau angkat wajahku memandangmu, dan kulihat kau Yesusku yang memegang erat tanganku. Elohim Somri, Tuhan pelindungku, ku tak akan takut, tak pernah terlelap, Engkau menjagaku, Kau buktikan kesetiaanmu. Semua Elohim, Elohim Somri, Tuhan pelindungku, ku tak akan takut, tak pernah terlelap, Engkau menjagaku, Kau buktikan kesetiaanmu. Elohim, haleluya. Elohim Somri, Tuhan pelindungku, ku tak akan takut, haleluya, tak pernah terlelap, Engkau menjagaku, Kau buktikan kesetiaanmu. Sekali lagi saudara, haleluya. Elohim Somri, Engkaulah penjaga pelindung yang sempurna, ku tak akan takut, tak pernah terlelap, Engkau menjagaku, Kau buktikan kesetiaanmu. Sekarang saudara sendiri katakan, Elohim Somri, Tuhan pelindungku. Lebih kuat lagi saudara, ku tak akan, tak pernah terlelap, Engkau menjaga, Kau buktikan. Sekali lagi, paling kuat, ucapkan, Elohim Tuhan, tak akan takut. Amin, haleluya. Akui, imani,
Ada ungkapan berkata, what you say is what you get. What you confess is what you possess. Apa yang kau ucapkan, kau dapatkan. Apa yang kau akui, kau miliki. Saudara ucapkan ini, akui ini, kau dapatkan, kau miliki dalam nama Yesus. Semua katakan, Elohim Somri. Melindungi rumah tanggamu, pekerjaanmu, anak-anakmu, orang yang kau kasih yang jauh. Tuhan menjaga. Bisa 2 kali lebih kuat dari itu sampai sebelahmu mendengar. Tak pernah terlelap, pernah terlelap. Engkau menjagaku, kau buktikan kesetiaanmu. Tuhan berdoa untuk ibadah pengurapan esok malam. Kami datang atas nama keluarga. Sebagai suami yang diurapi, istri diurapi, orang tua anak yang diurapi. Kami rindu Tuhan di bulan Februari ini. Kami berdoa khusus untuk perlindungan Tuhan atas keluarga, penjagaan Tuhan atas rumah tangga. Ada pencuri, ada perampok, ada perusak rumah tangga. Tuhan jaga keluarga anak-anakmu di Geraha 2 ini. Urapilah kami Tuhan. Berdoa juga untuk Sari Simorangkir yang akan ikut datang dalam pengurapan, menyembah, memuji Engkau bersama-sama. Berkat-Mu atas Geraha 2, sehat dalam nama Yesus. Semua jemaat Geraha 2 sehat dalam nama Yesus. Semua Geraha 2 selamat dalam nama Yesus. Semua Geraha 2 dipenuhi berkat dalam nama Yesus. Jadi doa ini dijawab Tuhan dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Silakan duduk, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan persembahan, sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kami memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Amin. Silakan memberikan yang terbaik Bapak Ibu.
Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Sama-sama kita nyanyikan Bapak Ibu. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorakan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang sudah memberi. Terima kasih Tuhan. Dengan satu suara Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan. Yang menabur dengan mencucurkan air. Come on, yes church. Pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Katakan dengan imanmu Bapak Ibu Saudara. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Jika engkau percaya lebih lagi. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. La la la, la la la, la la la. Kita berikan sorak-sorai buat nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan atas gerah dua ini Tuhan. Kau sertai dalam firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Nya. Kami percaya firman-Mu menjadikan kokoh iman kami, menjadikan rema dalam kehidupan kami. Dan Elohim Sombri untuk kita semuanya, God is protector, my protector. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Senior Pastor Yusa Adeswantoro dan keluarga besarnya. Kau sertai di dalam nama-Mu Yesus. Kau sertai dalam pelayanan mereka. Kau sertai dalam kesehatan mereka. Terima kasih. Kami berdoa untuk Geraha 2 ini Tuhan.
Kau sertai dalam aktivitas mereka, studi mereka, bisnis mereka. Kau yang memberkati, perlindungan-Mu sempurna untuk setiap kami. Dan promosi yang dari Engkau, Kau yang memberikan yang terbaik. Terima kasih Yesus, kami percaya Engkau adalah pemilik dari kami semuanya. Terima kasih Bapak. Marilah Bapak Ibu kita angkat tangan kita untuk berkat dari Tuhan. Berkat dari Bapa Yahweh, anugerah dari Yesus Kristus, kekuatan Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, diberkati, dilindungi. Yesus HaMasiah, katakan amin. Tuhan Yesus berkati.